ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Awah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang telah menjadikan nikmat yang telah melimpahkan nikmat dan kesehatan juga kesempatan terbaik bagi kita sehingga dapat menjalankan amanah sehari-hari yang kita emban dengan keadaan terbaik pula. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaatnya serta dapat berkumpul berdekatan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dakwah rahimakumullah, bertemu kembali bersama kita dalam lesehan Ba'da Subuh yang merupakan program Lasnas Dewan Dakwah Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dewan Dakwah Kuburaya dan media Teraju.id News Network. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan melangkah pada tema mengenal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saat ini kita mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi yang jadi panutan kita, pribadi yang menjadi sumber inspirasi hidup, dan pribadi yang menjadikan kita tetap disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat Dakwah rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita subuh hari ini, yaitu Al-Ustadz Imam Taufik Al-Khattab MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dari STID Muhammad Nasir. Baik, nah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi mengenal kepada Rasulullah Ustaz, kalau pekan yang lalu kita sudah dikenalkan buku atau kitab yang di dalamnya tertulis secara rinci perihal kepribadian Rasulullah, perihal apa yang menjadi mungkin rekam jejak kali ya kalau dibahasakan saat ini ya Ustaz ya. Ini silakan Ustaz, kita mulai dengan bismillah. Baik. Saya share screen dulu ya berarti ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi jalla wa ala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang hadir di majelis ini dan juga seluruh kaum muslimin, kita semua berharap kita dalam keberkahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberkahan maknanya adalah aktivitas kita dijauhkan dari berbagai macam madarat yang menimpa fisik atau juga madarat yang bahkan menimpa iman. Ini yang paling pokok. Jangan sampai kondisi agama kita ini atau agama yang kita peluk ini, iman kita, Islam kita ini mendapatkan madarat. Keberkahan ini juga bermakna semua yang kita miliki dalam bentuk nikmat ini semuanya bermanfaat dan terhitung dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sebaliknya.
Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Kuburaya, Pak D. Darmin, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian di pekan yang lalu. Juga kepada Ustadz sebagai pembawa acara di subuh hari ini, barakallahu fikum seluruhnya. Kita dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan ini pulang kampung dulu ya. Betul. Terjemah yang memuliakan, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Waktu bukur ini adalah waktu subuh, waktu pagi, maka kita berharap doa itu meliputi kita semua pada pagi hari ini, insyaallah. Di pekan yang lalu kita sudah memperkenalkan muqaddimah sekaligus membahas kitab rujukan yang akan kita jadikan kajian mengenal kepribadian Nabi SAW, mengenal kepribadian beliau dan juga ciri-ciri yang melekat pada diri beliau, sifat-sifat yang melekat pada diri beliau. Dengan sumber rujukan kita adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, kesempurnaan atau kelengkapan Asy-Syama'il, kesempurnaan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita memotret kesempurnaan pada diri Nabi, tentu akan kita dapatkan 2 hal. Kesempurnaan dalam sisi agama dan kesempurnaan pada sisi fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua-duanya ini insya Allah akan dijelaskan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Untuk itu, sebelum saya memasuki satu bab demi bab dalam kitab ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu sebagai bentuk adab kita kepada beliau, adab kita kepada mu'alif kitab, untuk terlebih dahulu memperkenalkan singkat saja, tidak banyak, sekilas tentang beliau. Siapa itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala? Karena sebagai penikmat atau sebagai kita yang mengambil faidah dari buku beliau, maka para ulama biasanya salah satu adabnya adalah tidak lupa untuk terlebih dahulu memperkenalkan atau berta'aruf dengan pengarang kitab. Maka ini adalah salah satu di antara bentuk adab-adab dalam menuntut ilmu. Selain kita belajar ilmunya, kita kenal dulu siapa yang memberikan ilmu tersebut. Maka izinkan saya mungkin kurang lebih 10 menit untuk memperkenalkan sejenak tentang beliau. Tentang Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki nama yang lengkap, ya, disebut juga dengan kunyahnya dan juga gelarnya. Muhammad bin Isa, nama beliau aslinya adalah Muhammad. Ya. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi Ad-Dharir. Nah, inilah nasab beliau yang memang banyak disebutkan dalam kitab-kitab. Yang paling masyhur nasabnya Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami. Di situ ada gelar Al-Bughi At-Tirmidzi Ad-Dharir. Gelar At-Tirmidzi itu diberikan karena memang beliau asalnya dari negeri Tirmidz, salah satu negeri di Uzbekistan hari ini. Atau waktu zaman itu ya ini salah satu negeri di Persia. Letaknya itu di dekat Sungai Tuhan. Negeri Tirmidz ini kalau kita lihat kursor letaknya di sini, tidak jauh dari Afghanistan. Ya. Dan beliau disebut sebagai Ad-Dharir. Ad-Dharir maknanya ini beliau ini memang Masya Allah di akhir hayatnya beliau nanti terkena penyakit kebutaan. Mengapa sebab beliau disebut Ad-Dharir? Beliau sempat buta di ujung hidup beliau karena memang ada 2 sebabnya. Sebab pertama, semakin beliau tua, semakin kuat dalam menelaah hadis dan ilmu-ilmu Al-Quran Karim dan ilmu-ilmu yang lain. Dan demikian pula beliau ini jika beliau qiyamul lail itu selalu terdengar rintihan beliau sedang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh ia mengikuti
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya yang luar biasa, sampai kemudian beliau tidak lagi bisa melihat karena saking banyaknya air mata yang tumpah dalam diri beliau dalam ibadahnya ini, ya, terutama dalam qiyamul lail yang panjang, sampai kemudian beliau meninggal ya, dalam kondisi tidak dapat melihat. Maka para ulama menjuluki beliau ini sebagai orang yang banyak menangis, al-buka, orang yang khusyuknya luar biasa dalam ibadah. Bahkan sampai menyebabkan beliau menjadi buta di akhir hayat. Inilah kealiman dan kezuhudan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Beliau termasuk ulama yang rihlah dalam thalabul ilminya, perjalanan untuk ilmunya sungguh sangat banyak. Beliau berasal dari negeri Tirmidz di sini. Kemudian beliau sempat bersafar ke negeri Bukhari atau Bukhara, ya, negerinya Imam Bukhari, dan beliau juga belajar dari Imam Bukhari. Kemudian ke negeri Tus, ke negeri Roy, kemudian ke negeri Baghdad, terus ke Basrah sampai ke negeri Hijaz, ya, di mana beliau sempat tinggal lama di Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Sampai kemudian beliau mendapatkan banyak sanad hadis dan memiliki kitab yang kita sama-sama tahu. Ini kitab beliau yang paling terkenal adalah kitab Sunan At-Tirmidzi yang paling kiri. Kitab Sunan At-Tirmidzi inilah kitab yang paling masyhur dari kitab-kitab beliau. Ada pula beliau memiliki beberapa kitab, di antaranya juga yang masyhur Ilal At-Tirmidzi Al-Kubra. Ini adalah terkait dengan ilmu hadis. Beliau termasuk alim atau ulama yang pertama kali menggunakan mustalahat baru dalam ilmu hadis, yaitu hadis hasan. Maka nanti kitab-kitab beliau dalam Sunan Tirmidzi ini memang banyak sekali, mayoritas adalah hadis-hadis yang derajatnya hasan. Dalam tabaqat para ulama hadis, beliau ini urutan keempat, ya, setelah Imam Bukhari, guru beliau, Imam Muslim juga guru beliau meskipun umurnya sezaman. Dan kemudian yang ketiga adalah Imam Abu Dawud. Baru kemudian derajat beliau adalah nomor 4, Imam At-Tirmidzi. Nah, ini kitab-kitab masyhur yang paling kanan inilah kitab yang kita akan kaji, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Para jamaah sekalian, sedikit saja saya singgung, beliau ini sezaman dengan sejumlah ulama ahli hadis, sehingga memang beliau bertemu langsung dengan para ulama tersebut. Di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Kemudian tidak lama kemudian menyusul lahirnya Imam Muslim. Dan pada tahun yang sama lahir pula Imam Tirmidzi. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah guru beliau, guru-guru besar beliau. Meskipun Imam Muslim sezaman dan bahkan wafat lebih cepat. Wafatnya Imam Muslim itu 256. Beliau wafat dengan usia yang sangat muda, Imam Muslim. Berbeda dengan Imam Tirmidzi, wafatnya 279. Terpaut kurang lebih belasan tahun. Tapi Imam Muslim berguru dengan Imam Tirmidzi berguru dengan Imam Muslim, juga berguru dengan Imam Al-Bukhari. Dan beberapa ulama lain atau imam lain. Dan beliau sezaman juga dengan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Artinya di zaman beliau ini adalah zaman keemasan tentang ilmu hadis. Zaman keemasan tentang bagaimana ulama menghidupkan hadis sebagai tonggak atau pilar-pilar dalam agama Islam. Di sini saya ingin sebutkan satu kisah menarik tentang keutamaan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dari sisi ilmu hadis. Beliau adalah di zamannya pernah dijuluki sebagai ulama hadis yang tidak ada bandingannya. Istilah tidak ada bandingannya ini bukan berarti mengecilkan imam-imam yang lain, tidak. Maksudnya adalah para ulama ingin menyanjung beliau, ingin menundukkan beliau bahwa beliau adalah memang pakar di bidang hadis. Suatu ketika, ini adalah kisah ajibah wa gharibah. Saya sebutkan satu saja kisah tentang bagaimana kekuatan Imam Tirmidzi dalam hadis ini, kekuatan hafalannya. Kalau kita lihat di kitab Sunan At-Tirmidzi, itu beliau menulis kurang lebih hampir 4.000 hadis. Ada 3.000 sekian jumlah hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi jumlahnya cukup
banyak. Dalam kitab Sunan Tirmidzi itu termuat kurang lebih 3.000 sekian hadis. Dan semuanya itu beliau hafal, dan termasuk pula menghafal sanadnya. Makanya beliau tadi menulis kitab Ilal Al-Kubra. Kitab Ilal Al-Kubra itu berisi tentang bagaimana kajian beliau kepada rawi-rawi hadis. Ya, Fulan bin Fulan bin Fulan itu setiap hadis beliau hafalkan orangnya dan kondisi orangnya. Apakah kondisinya dia itu layak diambil hadisnya atau tidak. Ini tuh 3 kayak gini tuh nggak tahu live Zoom Kemudian apa ya, salah satu kisah beliau yang menarik adalah beliau ini pernah melakukan safar ke negeri Mekah, ya, ke Baitullah. Sebelum ke sana, beliau memang sempat menulis 2 jilid, yang 2 jilid kitab yang isinya itu adalah semuanya isinya itu hadis-hadis yang beliau tulis dari rekannya, belum langsung dari gurunya, tapi baru dari rekannya. Jadi rekannya ini mengetahui sejumlah hadis dari seseorang syekh, kemudian dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya, dinukil oleh beliau dengan tulisan tangan, terkumpullah 2 kitab besar. Tidak disangka ketika beliau pergi ke Makkah ini, di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan gurunya ini yang dinukil hadis-hadisnya tadi. Maka sangat kebetulan sekali, qadarullah, ini berarti waktu yang sangat emas, waktu emas bahwa beliau ini berjumpa dengan gurunya di jalan. Oleh karena itu, ketika sedang istirahat di jalan, gurunya ini sedang beristirahat di sebuah tempat, beliau sempat bertanya kepada orang sekitar, apakah beliau yang beristirahat ini adalah guru yang dia maksud. Maka orang-orang mengatakan, benar, itulah yang Anda cari. Maka kemudian beliau segera turun dari kudanya, beliau membawa 2 jilid hadis yang beliau tulis tadi, yang semua hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang berasal dari gurunya tadi, salah seorang gurunya tadi yang di Mekah. Maka dia kemudian berburu-buru, At-Tirmidzi agak terburu-buru membawa 2 jilid kitab tadi kepada syekhnya. Beliau perkenalkan dirinya dan beliau ingin menyampaikan, membacakan hadis-hadis yang berada dalam kitab tersebut agar beliau juga langsung mendapatkan sanad dari beliau. Jadi langsung dibacakan di depan gurunya langsung, bukan orang kedua atau orang ketiga. Jadi Imam Tirmidzi ingin langsung mengecek apakah hadis-hadis yang beliau tulis ini benar semuanya dari beliau seluruhnya, dan beliau mendapatkan langsung talaki dengan syekh. Maka ketika sudah berkenalan, maka gurunya pun menyampaikan, silakan bacakan semua hadis yang ada dalam kitab-kitab yang Anda tulis. Kata gurunya begitu. Ketika dibuka oleh Imam Tirmidzi kitab itu, ternyata isinya kosong. Ternyata Imam Tirmidzi terburu-buru membawa kitab yang salah. Jadi yang dibawa itu bukan kitab yang ada tulisannya, tapi kitab yang belum ada tulisannya sama sekali. Masya Allah. Karena sudah di hadapan gurunya dalam kondisi seperti itu, Imam Tirmidzi ya sangat beradab sekali kepada gurunya. Itu Masya Allah, Imam Tirmidzi ini. Beliau enggan untuk izin mengambil kitab yang ada atau kitab yang asli yang ditulis. Jadi beliau, karena dia menghargai waktu gurunya yang menyempatkan diri bertemu dengan dirinya, beliau kemudian tidak kepingin untuk mengambil kitab di kudanya tadi. Tapi ya sudahlah, ini saya harus menyampaikan hadis dengan apa yang dia hafal. Jadi ternyata Imam Tirmidzi ini belum sempat menghafal 2 kitab jilid ini. Tapi hanya menghafal ketika menulisnya saja. Jadi hafalannya itu hafalan ingatan dari apa yang pernah dia tulis. Belum sempat memurojaah dengan bentuk hafalan. Maka dia pun, kata Imam Tirmidzi, kisah ini para jamaah sekalian disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan kisah ini. Jadi kisah yang masyhur. Kata Imam Tirmidzi, maka aku pun membacakan semua hadis dengan yang aku ingat. Bukan dengan yang aku hafal secara murojaah, bukan, tapi apa yang aku ingat saja. Ternyata ya, semua hadis yang dalam 2 kitab jilid itu semuanya berhasil dibacakan oleh Imam Tirmidzi di hadapan gurunya. Itu gurunya belum tahu kalau Imam Tirmidzi itu buka kitab kosong isinya.
Setelah Imam Tirmidzi selesai membacakan semua hadisnya, maka gurunya melihat isi kitabnya. Ternyata kitabnya adalah kitab yang kosong. Nah, maka gurunya ini takjub. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa membacakan sementara Anda tidak membaca kitab? Ya? Isinya ternyata kosong. Maka beliau sampaikan, ya tadi saya tadi saya salah membawa kitab. Saya ingin minta izin untuk mengambil kitab. Saya khawatir gurunya waktunya singkat, ya. Maka kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Imam Tirmidzi dan beliau bacakan apa yang beliau hafal. Maka Masya Allah, 2 kitab tadi semuanya dihafal dengan hafalan yang kuat, kata gurunya semuanya benar. Tidak ada yang salah sedikit pun, termasuk hadis, matan dan rawinya. Maka saking gurunya ini takjuban, ingin mengetes kembali, ya. Karena gurunya bertanya, wahai Tirmidzi, apakah engkau sebelumnya sudah menghafal buku hadis-hadis ini? Kata Imam Tirmidzi, belum, saya sebelumnya belum menghafal. Tapi kok bisa sehafal ini? Makanya gurunya belum yakin itu. Jangan-jangan memang sudah dihafal sebelumnya. Maka kemudian coba saya akan sebutkan 40 hadis dalam majelis ini. Dalam satu waktu beliau menyebutkan 40 hadis. Dicari hadis-hadis yang paling sulit redaksinya dan juga secara rawi paling susah nama-namanya. Dalam satu majelis disebutkan 40 hadis tersebut oleh gurunya, dan Masya Allah dalam waktu satu majelis itu pula tanpa jeda Imam Tirmidzi langsung mengulang seluruhnya 40 hadis itu di depan gurunya. Maka kemudian gurunya mengatakan, ya Masya Allah Tirmidzi, ya Imam Muhammad bin Isa, ya. Kata beliau, tidak ada manusia di bumi ini, maksudnya di Mekah ini, ya qatun mislahu, ya. Tidak ada manusia yang sama sekali mirip dengan beliau dari sisi keutamaannya. Masya Allah, keutamaan hafalan Imam Tirmidzi ini di negeri itu, kata gurunya, tidak ada yang menyaingi. Makanya kemudian kata gurunya, engkau insya Allah akan menjadi orang yang mumpuni di bidang hadis. Maka benar, gurunya ini doanya luar biasa, dan Imam Tirmidzi benar-benar menjadi seorang ahli hadis yang sangat luar biasa dan kita kenal sampai dengan hari ini. Inilah kisah Imam Tirmidzi yang saya nukil dalam mukadimah mengenal tentang Imam Tirmidzi ini. Para jamaah sekalian, ya, beliau punya kitab yang cukup banyak sebenarnya. Ya, kita tidak perlu sebutkan semuanya. Di antaranya ada kitab Jami' Shahih. Kitab Jami' Shahih ini maksudnya adalah kitab Sunan At-Tirmidzi, ya. Dan juga ada Ilal As-Saghir, Ilal Al-Kubra, ya. Ilal Al-Mufrad, Kitab Utarikh, Kitab Zuhud, Kitab Al-Asma' Al-Kunni, Kitab Asma' As-Sahabah, Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita kaji ini, ya. Dan kitab-kitab yang lainnya. Insyaallah salah satu kitab ini ada di tangan kita dan kita sedang mengkajinya. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau miliki. Dan beliau wafat rahimahullahu taala dalam usia 70 tahun. Ini sedikit yang bisa kita kenalkan tentang Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Tentu butuh untuk mengenal secara hari yang berbahagia ini. Baik para jemaah sekalian, hari kita akan memasuki pembahasan dari kitab ini. Sebelumnya, ini kan kitab Imam Tirmidzi ini isinya adalah semuanya hadis dalam bentuk bab-bab. Semuanya hadis dalam bab-bab yang sudah beliau susun, dan hadis-hadis dalam kitab Imam Tirmidzi ini belum diberikan syarah, belum diberikan penjelasan. Dan syarah dari kitab Tirmidzi ini, Imam Tirmidzi ini sangat banyak, baik yang ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Maka untuk menyandingkannya, karena kitab Imam Tirmidzi ini isinya adalah hadis saja seluruhnya, tidak disertai dengan penjelasan atau maksudnya. Terkadang kalau kita memahaminya akan salah, kalau kita salah paham, ya, membaca hadis itu perlu penjelasan para ulama. Maka saya mengambil syarah yang kontemporer, ya, yang dinukil atau yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr, ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ini adalah salah seorang kibar ulama
di negeri Mekah sana, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr. Beliau adalah putra dari Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr, guru yang sangat masyhur ya di Timur Tengah sana. Nah, beliau ini mengarang kitab namanya Syarhu Syama'ilun Nabi li Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Syarah kitabnya Imam Tirmidzi atau syarah dari kitab sebelumnya ini. Jadi dua sumber ini saya akan menyandingkan agar kita bisa menjelaskan tentang makna-makna dari hadis yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Jadi nanti kita akan menukilnya dari pendapat Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr ya, untuk menyandingkan. Tentu saja kitab ini lebih tebal dari kitab Imam Tirmidzi. Karena ini kitab induk dan kitab yang ini adalah kitab penjelasan. Para jamaah sekalian, untuk mengenal Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr ini nanti kita akan jelaskan sambil berjalan ya, siapa beliau. Beliau adalah salah seorang ulama dan hari ini masih hidup ya. Kita masih sering mendengar kajian-kajian beliau melalui radio dan sebagainya. Mari kita akan masuk kepada bab pertama ya. Bab pertama adalah babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gambaran fisik tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik sekali para jamaah yang Allah muliakan, Imam Tirmidzi sebelum nanti menggambarkan tentang akhlak dan kepribadian beliau yang cukup panjang dalam kitab Asy-Syama'il ini, beliau terlebih dahulu menggambarkan tentang kesempurnaan fisiknya. Ini untuk meyakinkan kepada kita pembaca, penelaah bahwa Nabi Muhammad SAW ini ya tidak hanya sempurna sisi agamanya, dinnya, tapi beliau sudah sempurna pada sisi penciptaan. Dan ini juga salah satu faidah yang kita bisa ambil sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan pertama ya. Faidah yang selain menambah iman kita kepada Allah, menambah iman kita kepada Rasul ya, menambah pengetahuan kita pada sifat-sifat kenabian, ini juga berfungsi ya untuk menjadi timbangan bahwa kita nanti ketika Allah berikan nikmat untuk bertemu Nabi dalam mimpi, bertemu dengan gambar Nabi dalam mimpi ya, kita bisa mengetahui apakah benar yang dalam mimpi ini adalah Nabi SAW ataukah tipuan syaitan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang pertama ini ya. Syekh menyebutkan dalam kitabnya ini ya, sebelum kita masuk ke dalam hadis ya, Syekh Abdul Razak mengatakan waqad akramallahu nabiyina bi akmal wa ajmal sifat al-khuluqiyyah kama annahu akramahu bi afdhali sifat al-khuluqiyyah. Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan kesempurnaan daripada penciptaan diri beliau. Beliau disempurnakan dengan sifat-sifatnya ya, dengan penciptaan diri beliau, sebagaimana Allah juga menyempurnakan dari sifat-sifat khuluqiyahnya, akhlak beliau, kepribadian beliau, sulukiyah beliau ya. Disempurnakan dua-duanya. Ingat, ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabus Shahih. Jadi Imam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Jawabus Shahih ya. Liman baddala ad-dinul masih ya, lengkapnya itu. Jadi kitab Al-Jawabus Shahih ini kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk berdebat dengan ahlul kitab ya, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam dan kenasraniyahan ya, jadi kata Syekhul Islam, wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwar wa atammaha wa ajma'iha lil mahasini ad-dallatu ala kamalihi. Jadi bentuk sifat fisik Nabi yang paling sempurna dan paling indah ini menunjukkan tentang kesempurnaan dirinya. Allah tabaraka wa taala ya akramahu, memuliakan beliau ya
dengan bentuk fisik yang indah, ya, dan ini adalah merupakan kumpulan dari berbagai macam kebaikan. Maka ini menjadi dalil bahwasanya memang inilah kesempurnaan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, fa'akramahullah bi khalqin hasanin wa suratin jamilatin. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan sempurna akhlaknya dan juga sempurna fisiknya. Baik. Sebentar, ini agak macet. Ya, baik. Nah, inilah hadis pertama yang akan kita nukil dalam kitab ini. Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan satu hadis ya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nanti kita akan banyak menukil dari sifat-sifat Nabi ini dari beberapa sahabat. Yang pertama sahabat Anas bin Malik, nanti ada sahabat Al-Bara' bin Azib ya, atau Ibnu Umar. Nanti terutama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini akan banyak kita nukil, menjelaskan tentang sifat-sifat beliau, sifat-sifat fisik beliau. Karena memang Anas bin Malik lama tinggal berdekatan dengan beliau SAW, kurang lebih 10 tahun. Ya, sehingga beliau mengenal persis bagaimana gerak-gerik, bentuk, dan lain sebagainya. Bagaimana Anas bin Malik mengatakan, annahu sami'ahu yaqul. Jadi dari Rabi' bin Abi Abdurrahman, ya, an Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'di al qatat wala bisabati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata rawi Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah itu adalah bentuk badan beliau ya, tidak terlalu tinggi ya. Laisa bi tawilil ba'in, tidak tinggi sekali atau tinggi yang terlampau tinggi. Wala bil qasir, juga tidak pendek. Masya Allah ya. Jadi wala bil abyad al ahmad al amhaq. Kulit beliau juga tidak terlalu gelap ya. Tidak putih yang gelap ya, arahnya kepada gelap. Wala bil adam. Ya. Juga tidak terlalu berambut berkeriting gitu. Wala bil ja'di al-qatat wala bisabat ya. Beliau tidak terlalu keriting, juga tidak terlalu lurus rambutnya itu. Jadi tidak merungkal bahasa Jawa itu, atau keriting seperti sebagian yang kita lihat, ada beberapa orang rambutnya keriting sekali, atau lurus sekali tidak. Jadi nanti antara keduanya. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ketika umur beliau, diutus sebagai rasul ketika umur beliau 40 tahun. Dan beliau sempat tinggal di kota Mekah selama 10 sinin, 10 tahun. Wa bil Madinah 10 sinin, 10 tahun pula di negeri Madinah. Nanti ini ada sedikit catatan tentang hadis ini ya. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittina sanah, dan beliau meninggal kurang lebih umurnya 60-an tahun ya. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ran bayda. Dan ketika beliau meninggal, baik kepala maupun jenggotnya itu tidak kurang hanya dari 20 helai saja rambut yang berwarna putih. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kesimpulan dari hadis ini beberapa hal saya sebutkan. Jadi postur Nabi SAW yang pertama itu posturnya sedang atau cenderung tinggi, kata Syekh Abdul Razak ya. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, maknanya adalah tidak terlampau tinggi juga tidak terlampau rendah. Jadi kalau orang melihat tidak mendongak terlalu ke atas tapi juga tidak mendongak ke bawah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang pendek seperti Ibnu Abbas ya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggi seperti
Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab itu kakinya kalau beliau menunggang kuda, masya Allah, dalam sifat-sifat Umar bin Khattab itu sampai hampir menyentuh tanah, saking tinggi tegapnya sahabat Umar bin Khattab. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini posturnya sedang, dan sedangnya ini para jamaah sekalian bukan sedang dalam konteks keumuman tinggi badan di Indonesia, bukan ya, atau masyarakat kita Nusantara, bukan. Tapi ini tingginya memang sedangnya orang-orang Arab. Jadi sedangnya orang-orang Arab itu juga cenderung tinggi. Wala bil abyad al-amhaq wala bi adam. Kulit beliau itu tidak terlampau berwarna putih, juga tidak terlampau hitam gelap. Ya. Wala bil abyad, tidak putih, yang putihnya itu terlalu sehingga tidak enak dilihat, atau wala bil adam, juga tidak terlalu hitam gitu, tidak terlalu hitam gelap. Nanti apa warna kulit beliau ini? Nanti ada hadis yang mengatakan asmarul laun, warnanya agak kecoklatan, tapi nanti secara kesimpulan dalam redaksi hadis, kulit beliau itu terang dan cenderung ke arah warna putih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar nanti. Kemudian wala bil ja'di al-qatat, tidak keriting. Kemudian juga wala bisabat, tidak lurus. Jadi nanti rambut beliau itu adalah bergelombang. Jadi ciri-ciri rambut Nabi SAW itu bergelombang. Kemudian ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. 40 tahun beliau diutus sebagai Nabi dan sebagai Rasul SAW. Ini riwayat ini cocok dengan beberapa literatur sirah nabawiyah ya, tidak menyelisihi. Kemudian fa'aqama di Makkah 10 sinin. Kata Anas bin Malik, Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Nah, ini yang menjadi catatan, karena dalam hadis-hadis yang lain kalau dikompromikan Nabi itu sebenarnya tidak pas 10 tahun, ya, tapi lebih kurang ya 13 tahun. Nah, jadi kurang lebih Imam Anas bin Malik menyebutnya 10 tahun. Ya. Maka nanti penjelasan para syarah hadis terkait perkataan Anas bin Malik ini ya maksudnya adalah mendekati 10 tahun, tapi yang tepat adalah kurang lebih 13 tahun. Wabil Madinati 10 sinin, 10 tahun di negeri Madinah, ini sudah pas. Kemudian beliau meninggal pada usia 60 tahun. Ini juga usia perkiraan Anas. Nah, tapi yang tepat adalah berdasarkan juga riwayat yang lain yang saya bisa, Nabi meninggal nanti pada usia 63 tahun. Ujung uban Nabi SAW ya, laisa fi ra'sihi wa lihyatihi, di kepala dan juga di jenggotnya itu tidak lebih dari 20 helai. Ini yang saya singgung di awal tadi, di pertemuan yang dulu ya. Nabi SAW ketika wafatnya itu rambutnya itu ubannya sedikit sekali, nggak kelihatan. Bahkan 20 helai itu kalau kita cek itu tentu nggak kelihatan. Itu hanya orang yang terbiasa melihat beliau, dekat sekali dengan beliau, itu bisa ngitung jumlahnya. Maka dalam hadis yang lain nanti akan kita sebutkan ada perbedaan jumlah, ada 20, ada belasan. Ini menunjukkan sedikitnya jumlah. Dan pembahasan tentang uban ini nanti ada bab tersendiri. Tapi kita bisa singgung sekarang bahwa memang beliau itu sampai wafatnya itu rambut beliau masih hitam. Bahkan nanti kalau dikasih minyak, ya menggunakan ad-duhun, minyak semacam minyak rambut itu tidak terlihat sama sekali uban beliau. Nah, makanya dari hadis pertama ini kita bisa mengambil beberapa faedah ya, tentang bagaimana bentuk sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi rambutnya, dari sisi tinggi badannya, kita bisa melihat dari sini. Baik, kemudian selanjutnya hadis yang berikutnya, ini menguatkan hadis yang pertama, meskipun nanti ada beberapa tambahan. Masih dari hadis Anas bin Malik, ya, tapi dari sahabat dari An Humaidin, An Anas bin Malik, berbeda sumber rawinya. Tapi rawi utamanya masih Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Istilah lain beliau adalah rab'atan, yaitu laisa bil tawil wala bil qasir. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam berpostur rab'ah. Posturnya itu sedang. Maksudnya adalah tidak terlalu panjang, tinggi, dan juga tidak terlalu pendek. Hasanal jismi,
indah sekali jisim beliau itu, indah sekali bentuk tubuh beliau itu. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin wala sabatin. Ini sebagaimana hadis sebelumnya, ya, rambutnya tidak terlalu keriting juga tidak terlalu lurus, ya. Asmarul launi. Nah, ada tambahan informasi di sini, asmarul laun. Kata Anas bin Malik juga, Anas bin Malik ini yang pertama tadi kan beliau melihat itu tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih sekali, jadi pertengahan. Tapi di hadis ini Anas bin Malik mengatakan asmarul laun, kulit beliau itu ya cenderung kecoklatan. Di sini nanti ada maksudnya. Idza masya yatakaffa. Kalau Nabi itu berjalan, Nabi itu berjalannya itu tegap, atau namanya yatakaffa itu nanti maknanya adalah berjalan seperti orang berjalan dari posisi tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Maksudnya adalah degapnya itu, apa namanya, tapaknya itu tegap sekali, atau apa namanya, tegap sekali ya, tidak seperti orang jalan itu menyeret-nyeret sendalnya atau bahasa kita santai, tidak, tapi jalan Nabi sangat tegap. Bagaimana sih orang kalau berjalan dari atas ke bawah itu posisinya itu akan sangat kuat sekali, kuat cara berjalannya. Maka dari hadis ini ada beberapa kesimpulan sifat-sifat fisik Nabi. Ya. Yang pertama masih sama dengan hadis sebelumnya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itulah makna raba'ah. Raba'ah itu sedang posturnya. Tapi sedang di sini sekali lagi adalah cenderung ke tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Ya, sebagaimana keumuman apa namanya, postur tubuh bangsa Arab. Ya. Sedangnya itu cenderungnya tinggi. Hasanal jismi, tubuhnya itu indah sekali menurut penglihatan Anas bin Malik. Ya. Kemudian rambutnya sama, masih seperti sebelumnya, tidak keriting dan tidak lurus. Asmarul laun, warnanya kecoklatan. Maka untuk memadukan redaksi hadis ini antara warna yang cenderung putih, warna kecoklatan, nanti ada warna Nabi itu seperti warna wajahnya seperti apa namanya, nanti ada hadis yang lain, fiddah ya, seperti perak ya, jadi keputihan. Maka para ulama menyimpulkan yang benar adalah dari warna-warna yang disebutkan para sahabat ini. Terkadang sahabat melihat dari sisi lain ya, mungkin waktu itu cuaca sedang malam hari, maka Nabi kelihatan warnanya tidak begitu terang, agak kecoklatan, atau ketika itu terhalang sinar dan sebagainya, bisa saja. Maka tetapi secara umum yang sahih adalah warna itu cenderung ke arah putih. Ya. Warna kulit Nabi secara umum adalah cenderung ke arah putih bersih. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Idza masya yatakaffa, ya kalau berjalan condong ke depan, maksudnya condong ke depan ini adalah seperti orang yang turun dari ketinggian menuju ke arah yang lebih rendah. Maksudnya ini tegap, menggambarkan tentang cara berjalan Nabi yang tegap. Kemudian kita tambahkan lagi hadis yang ketiga. Sebentar, ini sudah jam berapa? Sudah lewat jam 6. Tidak masalah Ustaz. Saya tambahkan satu hadis lagi Pak. Nah, mungkin ini untuk melengkapi. Lanjut Ustaz. Ini tidak hadis terasa dari... nih. Ya, lanjutkan. Gak apa-apa Ustaz ya, satu lagi Ustaz ya. Tidak masalah Ustaz. Subhanallah ini. Baik. Ya, silakan. Hadis berikutnya, hadis yang dinukil dari sahabat Al-Barra' bin Azib. Nah, ini Masya Allah, Al-Barra' bin Azib salah seorang sahabat yang juga banyak menukil tentang sifat-sifat kenabian dan sifat-sifat dari Rasul SAW. Nanti kita akan banyak terulang ini, Al-Barra' bin Azib, Anas bin Malik, Al-Barra' bin Azib gitu ya. Al-Barra' bin Azib, kata Abi Ishaq, ya, yaqulu, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an, sama. Ya. Nabi itu posturnya sedang. Ba'ida ma bainal mankibaini, ini sifat yang baru, yaitu antara dua bahunya itu ya, ba'ida maksudnya adalah luas, bidang, jadi tidak kecil bahunya itu, tapi luas bahunya itu. Masya Allah, ini salah satu sifat kesempurnaan beliau ya, seperti apa namanya, kalau kita di sini yang lihat prajurit TNI itu kan postur-posturnya bidang-bidang semua. Nah, itu Nabi begitu. Nabi posturnya bidang sekali, bahunya itu.
'Azimal jummati ila syahmati udunaihi. Nabi itu rambutnya itu lebat sekali. Bahkan sampai dengan kedua daun telinga beliau. Syahmati udunaihi. Nanti istilah rambut Nabi ini ada 3 istilah. Ya. Ada syahmah, ada istilah jummah, dan ada rambutnya itu nanti sampai dengan daun telinga, ya. Maksudnya sampai ujungnya ini. Nanti juga ada rambut Nabi SAW sampai hanya dengan pertengahan daun telinga. Atau nanti ada juga Nabi rambutnya itu melebihi daun telinga, tapi nanti agak ke arah pundak, tapi tidak sampai pundak. Nah, nanti ada 3 hadis terkait dengan sifat rambut ini. Alaihi hullatun hamra. Nabi menggunakan baju berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ini adalah persaksian Al-Barra' bin Azib yang juga nanti dijelaskan oleh para ulama. Ya. Al-Barra' bin Azib mengatakan, aku belum pernah melihat satu bentuk, ya, atau satu makhluk apapun di muka bumi ini, ya, qattu ahsana minhu, yang lebih baik, lebih indah dari diri Nabi SAW. Jadi persaksian sahabat Al-Barra' bin Azib ini menunjukkan tidak ada di muka bumi ini, ya, ma itu apa yang pernah dilihat oleh Al-Barra', apa saja, bukan hanya manusia tapi benda-benda. Maka di sini menggunakan redaksi ma itu bukan man. Beliau mengatakan aku melihat segala sesuatu, ya, tidak hanya manusia tapi juga bentuk-bentuk perkara-perkara yang indah, mungkin seperti misalkan, ya, emas, apa saja, perhiasan. Tapi ketika melihat Nabi SAW, semuanya lewat. Tidak ada yang menyerupai keindahan diri Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi menggunakan pakaian yang berwarna kemerah-merah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tambahan redaksinya berarti Nabi posturnya tegap, sudah tadi. Ba'ida ma bainal mankibaini, kedua pundaknya lebar, ya, bidang maksudnya. Rambutnya itu jummah, azim jummah. Azim itu lebat sekali, rambut beliau lebat, hitam, ya. Jummah itu sampai ke daun telinganya. Maksudnya sampai ujung daun telinga ini. Ya, ila syahmati udunaihi. Makanya disebut situ ila syahmati udunaihi, sampai ujung daun telinga. Alaihi hullatun amra. Nabi menggunakan pakaian berwarna merah. Ini memang ada iskal di sini, ada masalah, kok Nabi pakai baju warna merah, ya. Nah, padahal ada hadis melarang Nabi mengenakan baju berwarna merah. Nanti saya jelaskan sedikit di sini. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak ada makhluk yang lebih indah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Al-Barra' bin Azib. Maka nanti sedikit penjelasannya, jemaah sekalian. Nabi itu alaihi hullatu amra. Ya, Al-Barra' pernah melihat Nabi menggunakan hullah. Hullah itu pakaian, ya, pakaian hamra yang berwarna kemerah-merahan. Padahal kata pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razak, wa qad ja'a anhu alaihi salatu wasalam an-nahyu an labsil mayasil humra. Padahal Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain itu pernah menjelaskan tentang tidak boleh, larangan menggunakan baju berwarna merah. Sementara dari hadis Al-Barra' ini justru sebaliknya. Juga padahal hadis tentang larangan berbaju merah itu, ya, itu juga diriwayatkan dari sahabat Al-Barra' bin Azib, ya. Dalam hadisnya ini misalkan Nabi mengatakan nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mayasil humra. Nabi melarang kami menggunakan baju berwarna merah. Ini bagaimana memadukan kedua riwayat ini, yang dua-duanya sama-sama riwayat yang didengar langsung dari sahabat Al-Barra' bin Azib. Yang pertama Nabi menggunakan Nabi pernah melarang baju merah, tapi juga Al-Barra' bin Azib pernah melihat Nabi menggunakan juga baju berwarna merah. Maka kata para ulama, ya, di sini disebutkan wa qad qala ba'du ahli ilmi fit tawfiq bainal labisahu sallallahu alaihi wasallam lil hullatil hamra wa baina nahyi 'anil mayasil khur. Jadi untuk memadukan keduanya ini, kata para ahli ilmi, kata para ulama,
Nabi melarang baju merah ini, maksudnya adalah bi anna nahyi innama huwa 'anil ahmar al khalis. Maksudnya yang dilarang itu adalah baju merah yang merah total, seluruhnya berwarna merah. Amma idza lam yakun ahmar khalisan bal khalitahu launun akhar mislal bayad aw sawad aw nahwa dzalika fa hadza la yunha anhu. Jadi kalau bajunya merah itu di dalamnya ada corak-corak lainnya, seperti misalkan umumnya bajunya warna merah tapi ada garis-garis berwarna lain seperti warna hitam atau warna putih, maka ini tidak terlarang. Nah, jadi cara mengumpulkan hadisnya seperti itu kata para ulama, boleh menggunakan baju merah tetapi jangan yang merah total, harus ada campurannya. Apakah garis-garis berwarna hitam, berwarna putih dan sebagainya. Maka ini tidak mengapa. Maka yang ketika Nabi pakai itu baju merah itu adalah baju merah yang memang bercampur warnanya, tidak merah yang total gitu ya. Dan terakhir, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ya, kata sahabat Barra tadi, beliau melihat ma ra'aitu insanan. Ya, beliau tidak mengatakan ma ra'aitu insanan. Tidaklah aku melihat manusia, tidak. Bal qala ma ra'aitu syai'an. Tetapi Al-Bara' mengatakan ma ra'aitu syai'an. Apa maknanya? Maknanya adalah liya umma jami'al asya' allati ra'aha. Jadi maksudnya adalah Al-Bara' itu ingin membandingkan ya, semua makhluk ya, allati ra'aha, yang dia lihat, fi dzalikal qamar wasyam wa ghairuha minal asya'il jamilah, ya, dari apa yang pernah dia lihat dari perkara-perkara yang indah seperti rembulan, seperti matahari atau apa saja yang indah-indah itu ya. Beliau ingin membandingkan dari apa yang dia lihat dari makhluk yang indah-indah dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau katakan wa qauluhu qattun, ai daiman, ya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Wa bistimrari fi jami'il asya' allati ra'aituha wa syahadtaha. Jadi tidak ada yang beliau lihat apa saja ya, yang melebihi keindahan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya ini adalah menunjukkan tentang keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika dibandingkan dengan keindahan yang dilihat oleh manusia, entah itu keindahan yang pernah paling menakjubkan dirinya, tapi kalau ketika melihat Nabi itu semuanya lewat, semuanya kalah. Ini salah satu keindahan daripada fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang memuliakan, kita masih akan menyebutkan beberapa hadis yang lain, ya. Tapi karena waktunya sudah cukup lewat ini ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan-pekan yang mendatang ya, untuk menjelaskan kelengkapan dari sifat-sifat yang lainnya. Seperti apa tambahannya ya, Nabi seperti apa, beliau memiliki bulu-bulu dada ya, kemudian beliau juga tulang-tulangnya itu besar-besar ya. Bagaimana ukuran kepala beliau cenderung lebih besar ya. Kemudian beliau memiliki sifat telapak tangan yang sangat lembut sekali, bahkan lebih lembut dari sutra, Masya Allah. Dan bentuk-bentuk wajah yang lain nanti kita akan sebutkan ya, hadis-hadis terkait dengan hal itu. Para jamaah sekalian, mungkin ini waktunya belum cukup ya. Nanti insya Allah kita pertemuan mendatang kita akan tampilkan dan jelaskan lagi beberapa sifat-sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian saja. Ustadz sebagai MC saya serahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, sobat dai dimanapun berada, inilah gambaran dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu subhanallah kita jadi punya gambaran gitu ya. Jadi Rasulullah kulitnya sepertinya seperti kita ya Ustaz ya, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam ya Ustaz ya.
Jadi tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, kemudian tidak juga begitu tinggi, mungkin tidak kayak Adam Jordan kali ya, pemain basket yang kepalanya saja sampai hampir jejak ke itu ya, sampai hampir jejak ke ring basket gitu ya. Jadi apa tadi ditulis di hadis itu Anas. Nah, jadi enak dilihat gitu. Jadi berjalan menghadap ke bawah tegap. Kemudian subhanallah, ini ciri-ciri yang akhirnya membuatkan kita seperti ini Ustadz, seperti terbayang-bayang jadinya. Ibarat kata pernah ketemu yang disayang, kemudian ketika lagi disebutkan bahwa ciri khas yang detail gitu, apalagi sampai satu kitab, ini yang tidak nyampai kepada masyarakat, mungkin masyarakat terbawah, mungkin masyarakat yang baru hijrah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang belum nyampai sepertinya, khususnya kita sendiri sebagai orang yang juga baru bergelut di bidang dakwah ya, Mbah Darmin. Jadi kita ini Mbah, jadi kepribadian Rasulullah yang seperti ini nih memang harus disiarkan terus nih kepada masyarakat, supaya tahulah mereka seperti apa itu Rasulullah, bahwa Rasulullah memang manusia juga seperti kita, dan Rasulullah berjuang juga pada kondisi yang mirip-mirip sama dengan kita, cuman waktu itu memang lebih parah ya kali Ustadz ya, lebih kuat masyarakat saat itu, apalagi zaman suka perang-perang ya Ustadz ya. Nah, ini kepribadian Rasulullah yang mudah-mudahan menimbulkan kerinduan kepada kita semuanya. Sobat dairah rahimakumullah, barakallah fikum Ustadz, terima kasih, betul-betul ini jadi kebayang-bayang gitu. Mau bertanya dulu nih Ustadz nih, belum sempat tanya nih. Silakan Mbah, silakan. Saya tegamam bahas Pontianak, mungkin Ustadz masih tahu bahasa tegamam nih apa ya. Jadi masih tegamam saya. Jadi Rasulullah seindah itu gitu kan, rambutnya apa ya tadi yang tidak keriting. Kita belajar juga dengan pakarnya kita ini. Iya, tidak lurus juga gitu ya. Subhanallah, luar biasa. Mbah yang mau ditanyakan apa Mbah? Silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya dan keluarganya. Amin. Alhamdulillah pagi ini direvisi sedikit Ustaz, itu operator kita itu ketua Dewan Dakwah Kuburaya sekarang. Oh, masya Allah. Bapak Ya. maaf ini. Sakuma ini itu Ustaz. Kan SK-nya belum turun Ustaz. Saya belum berkenalan soalnya. Insyaallah dapat amanah. Nah itu dia, tipenya begitu dia menghanyutkan itu. Iya. Nah, masih Mbah Darmin masih Insyaallah banyak. generasi berikutnya sangat produktif untuk bersama-sama membangun Kalbar insyaallah lewat Kuburaya. Itu beliau tuh. Beliau juga kepala sekolah di SMP IT Nurul Wahdah. Wah, kena promosikan nih. Memberikan kontribusi untuk kurikulumnya di Dewan Dakwah Kuburaya, khususnya di pondok tahfiznya insyaallah. Oh, ya Allah. Ya Ustaz, tadi saya simak itu kan masyarakat mungkin menangkapnya posturnya Nabi kita itu kan sedang saja, tidak besar, tidak tinggi. Apakah ini menunjukkan bahwa generasi sebelum beliau itu postur tubuhnya gede-gede atau gimana Ustaz? Atau besar, tinggi-tinggi atau gimana ini dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Ustaz. Ya, baik. Nah, sebentar ini ada anak. Enggak. Baik, nanti sebenarnya kita akan ketemu itu ada lagi hadis yang nanti akan kita bacakan terkait tentang diri postur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi memang kalau kita kembali kepada sejumlah riwayat-riwayat yang masyhur ya tentang jumlah tinggi orang-orang terdahulu ya, tidak hanya tinggi tapi juga umur. Jadi umurnya panjang juga posturnya tinggi-tinggi gitu. Tinggi-tinggi. Ya, tegak-tegak tinggi-tinggi kan banyak sekali. Nah, sebagaimana misalkan riwayat Imam Bukhari juga dalam Abu Hurairah itu juga disebutkan ya, Nabi Adam itu tinggi sekali ya. Saya seingat saya itu
tingginya sekian hasta ya, 60 nggak salahnya, 60 hasta dari Imam Bukhari itu. Tapi kalau beliau sendiri tidak setinggi itu. Nabi Muhammad tentu tidak setinggi itu. Nah, dan terus merendah, secara umur juga berkurang ya, sampai dengan kita ini. Nah, nanti kita akan ketemu hadis tentang Nabi bertemu dengan sejumlah nabi, sejumlah para nabi. Nanti beliau akan sebutkan, saya ini mirip Nabi siapa, Nabi Musa itu mirip siapa, Nabi Isa itu mirip siapa. Nanti bahkan ini melengkapi nanti. Kalau menurut saya nanti bahkan ada semakin kita menguatkan tentang ini para nabi itu seluruhnya itu nanti punya keunikan ya, punya keutamaan fisik yang berbeda-beda, tapi secara umum nanti banyak kesamaan. Misalkan Nabi Musa itu alaihissalatu wassalam, Nabi Musa itu nabi yang juga tidak kalah kuatnya itu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti dalam riwayat Nabi Musa itu pernah memukul batu itu sampai pecah berantakan gitu. Dalam riwayat Imam Bukhari ketika Nabi Musa alaihissalam pernah habis mandi di tengah-tengah sungai ya, mandi di sungai. Beliau meletakkan semua bajunya di batu itu. Tiba-tiba batunya berjalan meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Salam kemudian bangkit mengejar batu tersebut dan memukulnya, dan batunya itu berantakan, terpecah. Nabi Musa marah karena batu ini membawa pakaiannya, sehingga Nabi Musa pakaiannya tampak di hadapan laki-laki Bani Israel. Tapi ada hikmahnya memang. Hikmahnya adalah waktu itu Bani Israel itu mengisukan. Ini Bani Israel ini salah satu kelancangan lisannya itu mengisukan kemana-mana. Nabi Musa itu kalau mandi tidak suka mandi bareng. Jadi diusulkan Nabi Musa itu, mohon maaf, tidak memiliki aurat. Auratnya itu kosong gitu, atau mandul. Jadi mengapa mandul? Karena memang nggak berani dia mandi sama-sama. Kalau Bani Israel itu kalau mandi di sungai itu bareng-bareng dengan aurat terbuka gitu, Pak. Insya Allah itu salah satu kebiasaan Bani Israel yang buruk, mandi terbuka di umum. Bahkan mereka mengoceh kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak pernah mandi bareng dengan kita. Itu karena Nabi Musa tidak memiliki aurat. Makanya Allah takdirkan ketika Nabi Musa mandi sendirian, batunya itu yang tempat Nabi Musa berlindung berjalan. Nabi Musa kemudian dikejar. Mohon maaf, terlihatlah aurat Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan itu kemudian kata Bani Israel, kita telah menfitnah Musa alaihissalam. Ternyata Musa memiliki aurat yang menurut mereka ya ini ya sama dengan, mungkin jauh lebih bagus ya. Sampai Nabi Musa itu memukul batu itu. Jadi Nabi Musa itu kuat sekali. Demikian pun Nabi Sulaiman, ya, nabi-nabi yang lainnya itu punya kemiripan. Tapi nanti memang ada kekhususan tersendiri yang semuanya ini nanti terhimpun lengkap pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selama ini memahami yang bisa berbicara dengan benda mati itu Nabi Sulaiman. Makhluk seperti berbicara dengan burung, berbicara dengan unta, berbicara dengan makhluk lain. Itu Nabi Sulaiman, itu selama yang kita pahami. Tapi coba kita baca redaksi hadis-hadis yang sahih ini, yang kita temukan. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kemampuan yang sama. Tentu atas izin Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah berbicara dengan unta yang sedang kesakitan. Sahabat pernah membajak dengan untanya itu sampai untanya lelah, sampai mengeluarkan dinasihati sahabat karena untanya ini merasa kelelahan. Tidak hanya itu, kemudian dalam hadis yang sahih lainnya Nabi pernah memanggil pohon kurma, pernah menenangkan pohon kurma yang menangis, macam-macam. Makanya dalam diri Nabi itu tersimpul kesempurnaan dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam kita ketahui nabi yang diturunkan di umat yang membutuhkan obat-obatan, ya, membutuhkan dokter. Maka Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang dengan sekali usap, dengan izin Allah, sembuh. Ini sembuh yang buta, sembuh, bahkan yang meninggal pun bisa dibangkitkan. Nabi Muhammad SAW juga
memiliki mukjizat yang seperti itu. Ya. Doa-doa beliau itu Masya Allah, sahabat pernah naik ke tebing dalam pertempuran, jatuh kakinya patah, hanya sekedar diusap saja, kaki itu bisa nyambung lagi. Bisa sehat berjalan sebagaimana sempurna. Padahal sebelumnya kakinya patah. Dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Ada sahabat yang berperang itu dengan menggunakan kayu sebatang ranting pada perang Uhud. Nabi doakan, ya, itu kemudian sebatang ranting itu menjadi pedang yang berwarna putih dan digunakan sahabat untuk berjihad. Ini sisi-sisi ini kita nanti insya Allah akan temukan di kitab ini dalam lebih lengkap nanti ke depan ya Pak De ya. Nah, insya Allah ini gambaran-gambaran yang nanti semakin menarik insya Allah. Semakin menarik. Makanya meskipun saya bisanya sebulan ini kayaknya 2 kali nih Pak, pekan berdua hari Sabtu. Alhamdulillah sudah memberikan ada tempat yang lain. Keilmuannya untuk masyarakat Kalbar kan secara khusus, paling tidak kan ini karena sifatnya streaming jadi banyak yang nonton. Semoga bermanfaat semuanya Ustaz. Syukran Ustaz. Ini sebenarnya rasa cintanya Mbah Darmin yang udah sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW sehingga kalau baru pembukaan saja sudah membuat rasa kita berbuncah-buncah. Jadi memang wajar sekali kalau banyak juga pasti tidak cuma Mbah sendiri yang bertanya-tanya nextnya gimana, selanjutnya gimana, ya kan gitu. Jadi bisa kita pahami Mbah, memang seperti itu Mbah. Kalau dah rasa ting gitu, udah mulai dapat gitu kan, Insya Allah mungkin seharian duduk pun tahan nih Mbah. Iya. Baik, alhamdulillah Sobat Dai, tidak terasa ini kita sudah sampai pada edisi ke-30 hari ini, alhamdulillah. Jadi tepat 1 bulan nih Mbah, tepat 1 bulan dibuka oleh Mbah Darmin dan ditandai oleh Ustadz Imam Taufik Al-Khattab pada edisi pertama sampai edisi 30 lesehan Ba'da Subuh. Nah, dan kebetulan hari ini disandingkan kedua narasumbernya Mbah Darmin dan Ustadz Imam Taufik ya. Jadi ini mohon doanya Ustadz Imam, kita sudah LBS edisi ke-30, berarti tepat hitungan bulannya mungkin 30 lah ya. Jadi 1 bulan LBS kita, mohon doa untuk supaya ini terus sampai kapan saja. Jadi mudah-mudahan ini terus kita memberikan manfaat kepada umat lebih banyak, dan sekaligus juga kita menginformasikan program-program dari Dewan Dakwah dan Lasnas tentunya. Terima kasih Ustaz, barakallah. Terima kasih atas materi ini yang luar biasa. Kita doakan Ustaz tetap sehat walafiat, tetap diberikan kesehatan serta kesempatan terus dapat membersamai kita di sini. Kapan-kapan boleh pulang kampung Ustaz? Kita mengadakan live langsung di Dewan Dakwah Kuburaya ya, insyaallah ya. Dari Masjid Khadijah ya Mbah ya. Langsung dari Masjid Khadijah. Iya, langsung live dari Masjid Khadijah nanti. Insyaallah. Baik, demikian Sobat Rahmatullah, kami informasikan kembali tentang kegiatan kita dakwah keumatan yang pertama Semarak ya. Kemarin kita Jumat yang lalu sudah kita sampaikan amanah kepada 6 pondok ya yang kita sampaikan langsung, dan Semarak ini hadirin maksudnya Sobat Dai dapat ikut berpartisipasi dengan hanya 10.000 per porsi. Jadi mau nyampaikan langsung ke kita atau mau transfer silakan, atau punya armada ya, punya armada ingin ikut serta, ayo kita sama-sama sehingga donasi ini lebih cepat nyampai kepada tempat yang akan kita berikan program Semarak atau sedekah makan untuk rakyat ini. Nah, insyaallah setiap hari Jumat kita akan sampaikan ba'da sholat Jumat. Kemudian seladah sedekah alat ibadah yang alhamdulillah telah disampaikan bulan lalu di pedalaman Ketapang ya. Nah, jadi sekaligus pelantikan Dewan Dakwah Ketapang kemarin. Kemudian LBS yakni lauk buat santri. Nah,
Ini melengkapi dari program-program yang sudah ada. Ini adalah program sinergi yang saat ini kita ketahui ada infak beras atau program sedekah beras, aksi beras. Nah, ini kita lengkapi dengan lauk buat santri karena mungkin makan tidak cukup nasi saja, kan begitu. Nah, jadi kita lengkapi dengan lauknya. Mudah-mudahan yang bisa turut serta silakan ya. Kita akan siapkan rekeningnya di sini dan silakan dibaca. Melalui 3 jalur. Yang pertama jalur transfer, kedua S3 dan kas. Oke, S3 apa? Kas apa? S3 adalah sedekah 1000 sehari berupa tabung tabung plastik lah gitu ya, ringan, insyaallah letakkan di meja, enggak bakal bikin meja miring lah ya Mbah ya. Nah, jadi jadi meja ringan saja tabungnya, jadi ringan juga, insyaallah 1000 saja sehari. Jadi kalau sebulan ya 30 ribuan lah. Nah, kemudian kas, nah ini agak berat, pakai kaca, kotak amal soleh. Ini bisa di kantor, bisa toko, bisa di rumah, boleh rumah ditaruh di ruang tamu sehingga ada dekorasi yang mengajak orang untuk bersedekah. Ini dekorasi yang luar biasa, tidak sekedar bunga-bungaan. Kemudian yang terakhir adalah PKBM. Ya, PKBM dan Rumah Tahfiz Khadijah. Nah, ini Rumah Tahfiz Khadijah PKBM ini sudah terakreditasi dari Ban SM. Nah, kita sudah membuka pembukaan kelas baru, hanya sangat terbatas. Untuk ikhwan hanya 15 dan akhwat 10 saja. Mohon doa, mudah-mudahan kita dapat menambah lokal belajar. Tentunya bisa dapat menerima lebih banyak lagi santri untuk kita mewujudkan ya generasi-generasi dai di masa depan, dan ini adalah sebuah investasi kita untuk keberlangsungan dakwah tentunya di masa depan. Saya tampilkan rekeningnya bagi saudara yang mau berdonasi, dipersilakan. Ini adalah gerakan wakaf ruang belajar. Jadi santri Khadijah yakni dari Bank Syariah Mandiri di nomor 713-450-7351 atas nama Laziz Dewan Dakwah Kalimantan Barat. Silakan dikonfirmasi transfernya kepada nomor WhatsApp 0812 5640 2769. Nah, silakan. Usia kita mungkin akan terputus, namun dengan donasi atau wakaf sobat dakwah semuanya, insyaallah amal ibadah kita akan jalan terus. Terima kasih atas kebersamaannya. Seperti biasa, kita akan menutup ini dengan pantun. Nah, jika selasih tumbuh berjenjang, tumbuh di sela bercabang dua. Jika masih diberi umur yang panjang, insyaallah mohon doa kita dapat lagi bersua. Burung pipit di dahan sempayah, daun sehelai melayang jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Imam atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan bertemu kembali di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب
وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب. Sudahkah kau dengarkan rintihan saudaramu yang ada di tengah lautan sana, suku Akit, suku Terasing, di tengah hutan pedalaman Riau, Kalimantan, Sulawesi, yang belum tersentuh dakwah? Maka kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dititipkan Allah, harta yang diberikan Allah, maka sampai masanya kita akan ditanya dan tidak ada satupun yang dapat lolos dari pertanyaan ini. Maka kalau kita mampu ikut, segera masuk ke dalam. Andai kita tidak, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyumbang, memberikan bantuan, dia sudah sama seperti orang yang berperang. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional, Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.